Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tukang bangunan mendapat pekerjaan yang terlihat biasa merenovasi kamar milik kepala desa. Awalnya semuanya berjalan normal, namun saat kepala desa pergi keluar kota, ia justru ditemani oleh istri kepala desa yang ramah. Dari perhatian kecil muncul kehangatan. Dari kehangatan mulai terasa godaan yang sulit diabaikan. Banyak orang mungkin menyebutnya tukang bangunan beruntung. Tapi benarkah semuanya sesederhana itu, atau justru awal dari masalah besar? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan jalan tanah yang berdebu, hiduplah seorang tukang bangunan bernama Rahmat. Usianya sekitar 35 tahun. Tubuhnya kuat karena terbiasa bekerja keras sejak muda. Setiap hari Rahmat bangun sebelum matahari terbit. Setelah menunaikan salat subuh, ia biasanya langsung menyiapkan peralatan kerjanya. Palu, paku, meteran, dan tas berisi berbagai perkakas yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Hidup Rahmat sederhana. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi ia dikenal sebagai pekerja yang jujur dan teliti. Di desa itu, jika ada rumah yang perlu diperbaiki, banyak orang yang langsung teringat pada Rahmat. Rahmat tinggal di rumah kecil di pinggir desa bersama ibunya yang sudah tua. Rumah itu sederhana, berdinding papan dan beratap seng yang terkadang berisik ketika hujan turun. Meski begitu, Rahmat selalu bersyukur. Baginya, yang terpenting adalah bisa bekerja dengan tenang dan pulang setiap sore membawa sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu pagi, ketika Rahmat sedang memperbaiki pagar rumah tetangganya, seorang anak muda datang tergesa-gesa menghampirinya. Anak itu adalah pegawai kantor desa yang sering membantu kepala desa mengurus berbagai keperluan. "Pak Rahmat, kepala desa mencari Bapak," kata anak itu. Rahmat menghentikan pekerjaannya dan menoleh dengan heran. Tidak biasanya kepala desa memanggilnya secara langsung. Biasanya ia hanya mendapat pekerjaan dari warga desa atau kenalan lama. "Ada apa ya?" tanya Rahmat. "Katanya ada pekerjaan penting. Bapak diminta datang ke rumah beliau siang ini." Rahmat hanya mengangguk pelan. Dalam pikirannya mulai muncul berbagai pertanyaan. Ia tidak tahu pekerjaan seperti apa yang akan ditawarkan kepadanya. Tetapi panggilan dari kepala desa tentu bukan hal kecil. Siang harinya, Rahmat berjalan menuju rumah kepala desa yang berada di tengah desa. Rumah itu cukup besar dibandingkan rumah warga lainnya. Halamannya luas, dengan pagar besi dan beberapa pohon mangga yang tumbuh rapi di samping halaman. Rahmat sempat berhenti sejenak di depan gerbang. Ia menghela napas pelan sebelum masuk. Dalam hatinya ada sedikit rasa gugup. Meski sering bekerja memperbaiki rumah warga, bekerja di rumah kepala desa terasa berbeda. Seorang penjaga membuka gerbang dan mempersilakan Rahmat masuk. Ia berjalan melewati halaman yang bersih dan tertata rapi. Dari teras rumah, kepala desa sudah terlihat berdiri menunggu. Kepala desa itu bernama Pak Surya. Ia dikenal sebagai orang yang tegas tetapi ramah kepada warga. Banyak orang di desa menghormatinya karena sikapnya yang bijaksana. "Ah, Rahmat, akhirnya kamu datang juga," kata Pak Surya sambil tersenyum. Rahmat menunduk sopan. "Iya, Pak. Katanya Bapak ingin bertemu saya." Pak Surya mengajak Rahmat masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu yang luas, mereka duduk berhadapan sambil berbincang ringan sebentar. Setelah itu, Pak Surya langsung menjelaskan maksudnya. Ia ingin merenovasi kamar pribadinya. Dinding kamar perlu diperbaiki, lemari lama harus diganti, dan beberapa bagian plafon juga harus diperbarui. Rahmat mendengarkan dengan serius.
Ia membayangkan pekerjaan itu di kepalanya. Menghitung kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pekerjaan ini cukup penting bagi saya, kata Pak Surya. Saya ingin kamar itu diperbaiki dengan rapi. Rahmat mengangguk. Insya Allah saya kerjakan sebaik mungkin. Pak Surya tampak puas mendengar jawabannya. Namun ada satu hal lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Surya. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan ia harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi selama kamu bekerja di sini, saya mungkin tidak ada di rumah, katanya. Rahmat sedikit terkejut, tetapi ia tetap mendengarkan dengan tenang. Pak Surya kemudian melanjutkan, tapi kamu tidak perlu khawatir. Istri saya akan ada di rumah dan akan membantu jika kamu membutuhkan sesuatu. Rahmat hanya mengangguk. Ia merasa itu hal yang wajar. Banyak orang yang tetap bekerja di rumah meskipun pemiliknya sedang pergi. Beberapa saat kemudian, Pak Surya memanggil seseorang dari dalam rumah. Ibu, panggilnya. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari dalam rumah. Langkahnya pelan namun anggun. Rahmat langsung berdiri dengan sopan ketika melihatnya. Wanita itu adalah istri kepala desa, Bu Maya. Wajahnya terlihat lembut dengan senyum yang ramah. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, membuatnya terlihat tenang dan berwibawa. Ini Rahmat, kata Pak Surya, tukang bangunan yang akan memperbaiki kamar kita. Bu Maya tersenyum ramah. Oh, jadi ini Pak Rahmat. Saya sering mendengar nama Bapak dari warga. Rahmat merasa sedikit malu mendengar itu. Ia hanya menundukkan kepala sambil tersenyum kecil. Selama Bapak bekerja di sini, kalau butuh apa-apa jangan sungkan bilang ya, kata Bu Maya dengan suara yang lembut. Rahmat mengangguk. Baik, Bu, terima kasih. Pertemuan itu berlangsung singkat, tetapi Rahmat merasa suasana rumah itu cukup hangat. Keesokan paginya Rahmat datang lebih awal untuk mulai bekerja. Udara pagi di desa masih terasa sejuk. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan matahari baru mulai muncul dari balik sawah. Rahmat membawa semua peralatan kerjanya. Ia langsung menuju kamar yang akan direnovasi. Kamar itu cukup besar, dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Ia mulai memeriksa bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Dindingnya memang sudah terlihat retak di beberapa tempat, dan lemari kayunya tampak tua. Rahmat kemudian mulai bekerja. Suara ketukan palu perlahan memenuhi ruangan itu. Ia bekerja dengan fokus. Seperti biasanya, tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar dengan pelan. Rahmat menoleh dan melihat Bu Maya berdiri di sana sambil membawa segelas air dan sepiring kecil makanan ringan. Pak Rahmat, istirahat sebentar. Minum dulu, katanya dengan ramah. Rahmat sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan diperlakukan sebaik itu. Terima kasih, Bu, jawabnya. Bu Maya meletakkan minuman itu di atas meja kecil di dekat pintu. Ia sempat melihat sekeliling kamar yang sedang dibongkar. Kelihatannya pekerjaannya cukup berat ya, katanya. Rahmat tersenyum kecil. Sudah biasa, Bu. Hari pertama bekerja berjalan cukup lancar. Rahmat mulai membongkar lemari lama dan memperbaiki beberapa bagian dinding. Ia bekerja dengan penuh perhatian agar hasilnya nanti rapi dan kuat. Sesekali Bu Maya datang melihat perkembangan pekerjaan. Kadang ia hanya berdiri sebentar di pintu kamar, memperhatikan Rahmat yang sedang bekerja. Rahmat merasa sedikit canggung pada awalnya. Ia jarang bekerja di rumah besar seperti ini, apalagi ditemani oleh pemilik rumah yang terus memperhatikan. Namun sikap Bu Maya sangat ramah. Ia sering menanyakan apakah Rahmat sudah makan atau apakah ia membutuhkan air minum lagi.
Saat siang tiba, Bu Maya kembali datang membawa makan siang sederhana. "Pak Rahmat, makan dulu sebelum lanjut kerja," katanya. Rahmat merasa sungkan, tetapi ia juga tidak ingin menolak kebaikan itu. "Terima kasih banyak, Bu," katanya dengan tulus. Mereka sempat berbincang ringan sebentar tentang pekerjaan Rahmat dan kehidupan di desa. Percakapan itu sederhana, tetapi cukup membuat suasana menjadi lebih akrab. Rahmat tidak menyadari bahwa pekerjaan yang awalnya terasa seperti pekerjaan biasa itu perlahan akan membawa dirinya ke dalam sebuah cerita yang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Sebelumnya, hari kedua Rahmat bekerja dimulai dengan suasana yang hampir sama seperti hari sebelumnya. Matahari baru saja naik ketika ia tiba di rumah kepala desa. Udara pagi masih terasa segar, dan halaman rumah itu terlihat tenang. Rahmat langsung masuk ke dalam dan menuju kamar yang sedang direnovasi. Hari itu ia berencana memperbaiki bagian dinding yang retak dan mulai memasang rangka lemari baru. Ia bekerja dengan teliti, mengukur setiap bagian agar semuanya pas dan rapi. Tak lama kemudian, langkah kaki lembut terdengar di lorong rumah. Rahmat sudah mulai mengenali langkah itu. Bu Maya muncul di pintu kamar sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Pagi, Pak Rahmat," sapanya dengan senyum ramah. "Pagi, Bu," jawab Rahmat sambil menghentikan pekerjaannya sebentar. Bu Maya meletakkan gelas teh di meja kecil dekat pintu. "Udara pagi begini enaknya minum yang hangat." Rahmat mengangguk sambil tersenyum. Ia merasa semakin terbiasa dengan kehadiran Bu Maya di sekitarnya. "Pekerjaannya bagaimana, Pak?" "Tidak terlalu sulit," tanya Bu Maya. "Masih aman, Bu. Mungkin beberapa hari lagi selesai," jawab Rahmat. Bu Maya terlihat memperhatikan dinding yang sedang diperbaiki. Ia berjalan beberapa langkah masuk ke dalam kamar. Melihat-lihat hasil kerja Rahmat. "Kelihatannya rapi sekali," katanya. Rahmat merasa sedikit bangga mendengar pujian itu. Meskipun ia tetap berusaha terlihat biasa saja. "Terima kasih, Bu. Saya hanya mencoba bekerja sebaik mungkin." Sejak pagi itu, Bu Maya mulai lebih sering datang ke kamar yang sedang direnovasi. Kadang ia hanya berdiri sebentar di pintu. Kadang ia duduk di kursi kecil di dekat jendela sambil memperhatikan Rahmat bekerja. Awalnya Rahmat merasa sedikit canggung. Ia tidak terbiasa bekerja sambil diperhatikan begitu lama. Namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Sambil bekerja, mereka sesekali berbincang tentang hal-hal ringan. Bu Maya menanyakan bagaimana Rahmat belajar menjadi tukang bangunan. Rahmat pun bercerita bahwa ia sudah bekerja sejak usia muda. Dulu ia hanya membantu tukang yang lebih tua, mengangkat pasir dan mencampur semen. Lama-lama ia belajar sendiri bagaimana memasang bata, memperbaiki dinding, dan membuat lemari. "Berarti Bapak sudah sangat berpengalaman," kata Bu Maya dengan kagum. Rahmat tertawa kecil. "Tidak juga, Bu. Masih banyak yang harus saya pelajari." Percakapan itu terasa sederhana, tetapi membuat suasana kerja menjadi lebih santai. Sesekali Bu Maya juga bercerita tentang rumah itu. Ia mengatakan bahwa rumah itu sudah ditempati bertahun-tahun. Tetapi beberapa bagian memang sudah mulai perlu diperbaiki. Rumah besar seperti ini kadang malah terasa sepi, katanya suatu saat sambil melihat keluar jendela. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan sambil terus memaku papan kayu di dinding. Menjelang siang, suasana rumah terasa sangat tenang. Tidak ada suara lain selain ketukan palu Rahmat dan suara angin yang masuk melalui jendela. Bu Maya kembali datang membawa makan siang. Kali ini ia membawa 2 piring dan duduk di kursi dekat pintu. "Pak Rahmat makan di sini saja, biar tidak perlu bolak-balik keluar,"
katanya. Rahmat awalnya merasa sungkan, tetapi akhirnya ia duduk juga untuk makan. Mereka makan sambil berbincang ringan. Bu Maya tampak lebih santai dibandingkan hari sebelumnya. Ia mulai bercerita lebih banyak tentang kehidupannya. Suami saya sering sekali pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, katanya pelan. Rahmat hanya mengangguk, tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Kadang berhari-hari rumah ini hanya saya sendiri yang menempati. Lanjut Bu Maya. Rahmat mulai memahami maksud dari kata-kata itu. Rumah sebesar ini memang bisa terasa sangat sunyi jika hanya dihuni satu orang. Pasti sepi sekali ya, Bu, kata Rahmat dengan hati-hati. Bu Maya tersenyum kecil, tetapi senyum itu terlihat sedikit berbeda. Iya, kadang terasa terlalu sepi. Kalimat itu membuat Rahmat terdiam sejenak. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam cara Bu Maya mengatakannya yang membuat suasana terasa lebih dalam. Setelah makan siang, Rahmat kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia mulai memasang papan-papan kayu untuk rangka lemari baru. Bu Maya masih berada di kamar itu. Ia duduk sambil memperhatikan Rahmat bekerja. Kadang ia bertanya tentang alat yang digunakan Rahmat. Kadang ia hanya diam sambil melihat keluar jendela. Rahmat mulai merasa bahwa kehadiran Bu Maya membuat ruangan itu terasa berbeda. Tidak lagi sekadar tempat kerja yang sunyi. Sore hari, ketika cahaya matahari mulai masuk melalui jendela kamar, Bu Maya kembali membuka percakapan. Pak Rahmat, katanya pelan. Rahmat menoleh. Istri Bapak tidak pernah keberatan Bapak bekerja sampai sore seperti ini. Rahmat tersenyum tipis. Sudah biasa, Bu. Dia juga mengerti pekerjaan saya. Bu Maya mengangguk perlahan. Berarti rumah Bapak selalu ramai ya, ada keluarga yang menunggu. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia merasa pertanyaan itu agak pribadi. Tetapi ia tetap menjawab dengan jujur. Iya, Bu, ada ibu saya juga di rumah. Bu Maya terlihat berpikir sejenak. Beruntung sekali punya keluarga yang menunggu di rumah, katanya pelan. Rahmat merasakan nada yang berbeda dalam kalimat itu. Seolah ada perasaan yang tidak sepenuhnya diucapkan. Menjelang sore, pekerjaan hari itu hampir selesai. Rahmat membersihkan serpihan kayu dan merapikan alat-alatnya. Cahaya matahari mulai redup, membuat kamar yang sedang direnovasi itu terasa lebih tenang. Bu Maya berdiri di dekat pintu kamar sambil memperhatikan Rahmat yang sedang membereskan peralatannya. Pak Rahmat bekerja sangat rapi, katanya. Rahmat tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Mereka berdiri dalam keheningan beberapa detik. Tidak ada suara lain selain angin yang bergerak pelan dari jendela. Bu Maya kemudian berkata dengan nada yang lebih santai. Besok Bapak datang lagi pagi seperti biasa. Iya, Bu. Saya akan lanjut memasang lemari. Bu Maya mengangguk. Baiklah. Kalau begitu saya siapkan sarapan besok. Rahmat merasa sedikit terkejut mendengar itu. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Saat ia berjalan keluar dari rumah itu, Rahmat sempat menoleh sebentar ke arah kamar yang sedang direnovasi. Ia merasa ada sesuatu yang berubah sejak ia mulai bekerja di sana. Bukan hanya karena pekerjaan yang cukup besar, tetapi juga karena suasana rumah itu yang perlahan terasa semakin akrab. Rahmat belum menyadari sepenuhnya bahwa percakapan-percakapan sederhana yang terjadi setiap hari itu akan membawa dirinya ke dalam hubungan yang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Hari ketiga Rahmat datang bekerja dengan perasaan yang sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia sendiri tidak begitu mengerti mengapa. Pagi itu udara desa masih terasa sejuk. Embun masih terlihat menempel di daun-daun tanaman di halaman rumah kepala desa. Rahmat membuka gerbang dan masuk seperti biasa.
Ia langsung menuju kamar yang sedang direnovasi. Beberapa bagian kamar sudah mulai terlihat berubah. Dinding yang sebelumnya retak kini sudah rapi kembali. Rangka lemari baru juga sudah mulai terbentuk. Rahmat menaruh tas perkakasnya di lantai dan mulai bekerja. Ia mengukur papan kayu untuk bagian pintu lemari. Belum lama ia bekerja. Suara langkah kaki kembali terdengar di lorong rumah. "Selamat pagi, Pak Rahmat." Rahmat menoleh. Bu Maya berdiri di pintu sambil membawa nampan kecil berisi teh hangat dan beberapa potong pisang. "Goreng, pagi, Bu," jawab Rahmat sambil tersenyum. Bu Maya meletakkan nampan itu di meja kecil. Aroma teh hangat langsung memenuhi ruangan. "Bapak sarapan dulu sebelum bekerja terlalu berat," katanya. Rahmat merasa semakin terbiasa dengan perhatian seperti itu. Ia duduk sebentar untuk minum teh. Sambil duduk, Bu Maya memperhatikan pekerjaan Rahmat yang semakin terlihat jelas bentuknya. "Kamar ini sudah mulai terlihat berbeda," katanya. Rahmat mengangguk. "Kalau lemari sudah selesai, nanti tinggal pengecatan sedikit lagi." Bu Maya tersenyum puas. "Bagus sekali hasilnya." Rahmat merasa senang mendengar itu. Namun di dalam hatinya, ia juga mulai merasakan sesuatu yang lain. Perasaan bahwa setiap hari yang ia habiskan di rumah ini terasa semakin akrab dengan pemiliknya. Sejak pagi itu, suasana di kamar yang sedang direnovasi terasa lebih santai. Bu Maya tidak hanya datang sebentar lalu pergi seperti hari pertama. Ia sering duduk di kursi dekat jendela sambil mengobrol dengan Rahmat yang sedang bekerja. Rahmat sendiri tidak keberatan. Bahkan kadang percakapan itu membuat waktu bekerja terasa lebih cepat. "Pak Rahmat sudah lama tinggal di desa ini?" tanya Bu Maya suatu saat. "Sejak kecil, Bu," jawab Rahmat sambil mengencangkan baut di lemari. "Berarti Bapak sudah mengenal hampir semua orang di sini." Rahmat tertawa kecil. "Lumayan, Bu. Desa kita kan tidak terlalu besar." Bu Maya mengangguk sambil melihat keluar jendela. Halaman belakang rumah itu tampak luas, dengan beberapa pohon yang tumbuh tinggi. "Kadang saya iri dengan orang yang tumbuh di desa seperti ini," katanya tiba-tiba. Rahmat menoleh sedikit. "Maksudnya, Bu?" Bu Maya tersenyum tipis. "Suasananya lebih hangat. Orang-orang saling mengenal. Tidak seperti di kota." Rahmat hanya mengangguk. Ia tidak terlalu banyak pengalaman tinggal di kota. Jadi ia tidak tahu bagaimana rasanya. Namun dari cara Bu Maya berbicara, Rahmat bisa merasakan bahwa wanita itu sedang mengenang sesuatu. Percakapan mereka berhenti sejenak. Rahmat kembali fokus pada pekerjaannya. Sementara Bu Maya masih duduk memandangi halaman. Menjelang siang, pekerjaan Rahmat semakin terlihat hasilnya. Lemari kayu yang baru hampir selesai dipasang. Serpihan kayu dan serbuk halus memenuhi lantai kamar. Rahmat berhenti sejenak untuk menyapu. Saat itulah Bu Maya kembali datang membawa makan siang. "Pak Rahmat, waktunya makan lagi," katanya dengan nada ringan. Rahmat tersenyum. "Terima kasih, Bu. Ibu repot-repot terus." Bu Maya tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Lagi pula saya juga tidak ada kegiatan lain." Mereka makan di kamar itu seperti hari sebelumnya. Namun kali ini percakapan mereka terasa sedikit lebih panjang. Bu Maya mulai bercerita lebih banyak tentang kehidupannya. Ia mengatakan bahwa sejak menjadi istri kepala desa, banyak waktunya dihabiskan di rumah. "Suami saya sibuk sekali," katanya sambil menatap makanannya. Rahmat hanya mendengarkan dengan tenang. Kadang kalau beliau pergi keluar kota, rumah ini terasa sangat sunyi. Rahmat mulai memahami bahwa kesunyian itu benar-benar dirasakan oleh Bu Maya. Rumah besar yang terlihat indah dari luar ternyata bisa terasa kosong bagi orang yang tinggal di dalamnya.
Apalagi rumah ini besar sekali. Lanjut Bu Maya sambil tersenyum kecil. Kalau malam kadang rasanya seperti terlalu sepi. Rahmat mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ia bisa merasakan kesendirian yang sedang diceritakan oleh Bu Maya. Setelah makan siang, Rahmat kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia mulai memasang pintu lemari yang baru. Pekerjaan itu cukup rumit karena pintunya harus dipasang dengan sangat tepat agar bisa terbuka dan tertutup dengan baik. Bu Maya berdiri tidak jauh dari Rahmat, memperhatikan proses itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kelihatannya sulit ya, Pak, katanya. Rahmat tersenyum sambil tetap fokus pada pekerjaannya. Lumayan, Bu. Kalau sedikit saja meleset, pintunya bisa tidak pas. Bu Maya mengangguk sambil memperhatikan tangan Rahmat yang bekerja dengan cekatan. Beberapa menit kemudian, pintu lemari itu akhirnya terpasang dengan sempurna. Rahmat membuka dan menutupnya beberapa kali untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sudah selesai, katanya. Bu Maya terlihat senang. Bagus sekali. Ia bahkan mencoba membuka pintu lemari itu sendiri. Halus sekali, katanya sambil tersenyum. Rahmat merasa puas melihat hasil kerjanya dihargai. Namun saat mereka berdiri cukup dekat di depan lemari itu, Rahmat tiba-tiba merasa sedikit canggung. Ia tidak tahu mengapa. Tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena mereka sudah terlalu sering berbicara dan berada di ruangan yang sama dalam waktu yang lama. Sore hari mulai tiba. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar dan menyinari lantai kayu yang penuh serbuk. Rahmat mulai membersihkan tempat kerjanya seperti biasa. Ia mengumpulkan alat-alatnya dan merapikan sisa bahan bangunan. Bu Maya masih berdiri di dekat jendela. Beberapa saat mereka berdua hanya diam. Tidak ada percakapan seperti biasanya. Akhirnya Bu Maya memecah keheningan. Pak Rahmat. Rahmat menoleh. Iya, Bu. Bu Maya terlihat ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Menurut Bapak, rumah ini terlalu sepi tidak? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi cara Bu Maya mengatakannya membuat Rahmat berpikir sejenak. Ia melihat sekeliling kamar yang luas itu. Rumah ini memang besar dan tenang. Ya, mungkin kalau sendirian memang terasa sepi. Bu, jawab Rahmat dengan jujur. Bu Maya tersenyum tipis. Iya, kadang saya juga merasa begitu. Matahari semakin turun, membuat bayangan di dalam kamar semakin panjang. Rahmat kemudian mengangkat tas perkakasnya. Saya pamit dulu, Bu. Besok saya lanjut lagi. Bu Maya mengangguk. Baik, Pak Rahmat. Hati-hati di jalan. Rahmat berjalan keluar rumah seperti biasa. Namun saat ia melangkah melewati halaman, ia merasa ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan hanya kamar itu yang sedang diperbaiki. Hubungan antara dirinya dan Bu Maya juga perlahan berubah menjadi lebih dekat. Meskipun keduanya belum sepenuhnya menyadarinya. Hari keempat Rahmat datang bekerja dengan pikiran yang sedikit lebih penuh dari biasanya. Sejak pulang kemarin sore, ia masih memikirkan percakapannya dengan Bu Maya. Kata-kata sederhana tentang rumah yang terasa sepi itu terus terngiang di kepalanya. Pagi itu langit desa tampak cerah. Matahari sudah mulai naik ketika Rahmat tiba di rumah kepala desa. Ia membuka gerbang perlahan dan berjalan menuju teras seperti biasa. Rumah itu terasa sangat tenang. Tidak ada suara lain selain angin yang menggerakkan daun-daun pohon di halaman. Rahmat masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar yang sedang direnovasi. Ia meletakkan tas perkakasnya dan mulai memeriksa pekerjaan yang harus dilanjutkan hari itu. Hari ini ia berencana menyelesaikan bagian dalam lemari dan mulai memperhalus permukaan kayu sebelum dicat.
Belum lama ia bekerja, Bu Maya muncul di pintu kamar. "Pagi, Pak Rahmat," sapanya dengan senyum hangat seperti biasanya. "Pagi, Bu," jawab Rahmat. Kali ini Bu Maya tidak hanya membawa minuman. Ia juga membawa semangkuk kecil buah potong. "Bapak kelihatannya capek kemarin. Makan buah dulu sebelum mulai kerja berat," katanya. Rahmat sedikit terkejut dengan perhatian itu. Tetapi ia tetap menerimanya dengan sopan. "Terima kasih, Bu." Bu Maya tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar memperhatikan Rahmat yang sedang menyiapkan alat. "Pak Rahmat bekerja hampir setiap hari tanpa libur ya?" tanyanya. Rahmat mengangguk sambil membuka kotak perkakasnya. "Kalau ada pekerjaan, ya harus dikerjakan, Bu." Bu Maya tersenyum kecil. "Bapak kelihatannya orang yang sangat tekun." Rahmat hanya tertawa kecil mendengar itu. Ia merasa sedikit malu dipuji seperti itu. Namun sejak pagi itu, Rahmat mulai merasakan bahwa perhatian Bu Maya terasa semakin dekat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pekerjaan hari itu berjalan cukup lancar. Rahmat mulai menghaluskan permukaan kayu lemari menggunakan amplas. Suara gesekan amplas terdengar pelan di dalam kamar yang cukup luas itu. Bu Maya kembali duduk di kursi dekat jendela seperti biasanya. Namun kali ini ia tampak lebih santai. Ia tidak hanya mengamati pekerjaan Rahmat, tetapi juga mulai berbicara lebih sering. "Pak Rahmat," katanya setelah beberapa saat. "Iya, Bu. Bapak tidak bosan bekerja sendirian seperti ini setiap hari?" Rahmat berhenti sejenak lalu tersenyum. "Sudah terbiasa, Bu. Tukang bangunan memang sering bekerja seperti ini." Bu Maya mengangguk, tetapi wajahnya terlihat sedikit berpikir. "Saya justru kebalikannya," katanya pelan. Rahmat menoleh sedikit. "Maksudnya, Bu?" Bu Maya menarik napas kecil sebelum menjawab. "Saya sering sendirian di rumah. Kadang berhari-hari tidak ada teman bicara." Rahmat kembali mengingat kata-kata Bu Maya beberapa hari lalu tentang rumah yang terasa sepi. Kini ia mulai menyadari bahwa Bu Maya benar-benar merasakan kesunyian itu. "Rumah ini besar sekali," lanjut Bu Maya sambil melihat ke sekeliling. "Kadang kalau malam terasa sangat sunyi." Rahmat tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mendengarkan sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun dalam hatinya, ia mulai merasakan sedikit rasa iba kepada wanita itu. Menjelang siang, Rahmat hampir menyelesaikan bagian dalam lemari. Ia berdiri dan meregangkan tubuhnya yang mulai pegal. Saat itulah Bu Maya kembali datang membawa makan siang seperti biasa. Namun kali ini ia tidak langsung meletakkan makanan di meja. Ia masuk sedikit lebih dalam ke kamar. "Pak Rahmat pasti lapar," katanya sambil tersenyum. Rahmat tertawa kecil. "Lumayan, Bu." Mereka duduk seperti hari-hari sebelumnya. Namun percakapan hari itu terasa lebih santai. Bu Maya mulai bertanya tentang masa muda Rahmat. Ia ingin tahu bagaimana Rahmat belajar menjadi tukang bangunan. Rahmat pun bercerita tentang masa-masa ketika ia masih menjadi pembantu tukang. Ia bercerita tentang pekerjaan berat yang harus ia lakukan dulu. Bu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Berarti Bapak orang yang sangat sabar ya?" katanya. Rahmat menggeleng pelan. "Saya hanya mencoba bekerja dengan baik, Bu." Beberapa saat mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Kemudian Bu Maya berkata dengan nada yang lebih pelan. "Kadang saya merasa iri dengan orang yang hidup sederhana seperti Bapak." Rahmat menatapnya dengan heran. "Kenapa, Bu?" Bu Maya tersenyum tipis. "Karena hidup sederhana sering terasa lebih hangat." Kalimat itu membuat Rahmat terdiam sejenak. Ia tidak pernah memikirkan hidupnya seperti itu sebelumnya. Setelah makan siang, Rahmat kembali bekerja.
Kali ini ia mulai memasang pegangan pintu lemari dan memastikan semua bagian terpasang dengan baik. Bu Maya masih berada di kamar itu. Namun kali ini ia berdiri cukup dekat dengan Rahmat, memperhatikan setiap gerakan tangannya. Pak Rahmat benar-benar teliti, katanya. Rahmat tersenyum kecil. Kalau tidak teliti, nanti hasilnya tidak bagus. Beberapa saat mereka berdiri cukup dekat tanpa banyak bicara. Rahmat mulai merasa sedikit gugup. Ia tidak tahu mengapa, tetapi jarak di antara mereka terasa lebih dekat dari sebelumnya. Bu Maya juga tampak lebih santai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pak Rahmat, katanya lagi. Iya, Bu. Kalau Bapak tidak bekerja di sini, mungkin saya tidak punya teman bicara beberapa hari ini. Rahmat tidak langsung menjawab. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membuatnya merasa sedikit bingung. Ia hanya tersenyum kecil dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada kedekatan yang perlahan tumbuh di antara mereka tanpa disadari. Sore hari kembali tiba. Matahari mulai turun di balik pepohonan di halaman rumah kepala desa. Cahaya keemasan masuk melalui jendela kamar yang sedang direnovasi. Rahmat hampir menyelesaikan semua pekerjaannya hari itu. Lemari baru sudah berdiri dengan kokoh dan rapi. Ia menutup pintu lemari perlahan untuk terakhir kalinya. Sudah hampir selesai, katanya. Bu Maya terlihat sangat senang melihat hasilnya. Kamar ini benar-benar berubah, katanya sambil tersenyum. Rahmat merasa puas mendengar itu. Ia mulai membersihkan serpihan kayu dan merapikan alat-alatnya seperti biasa. Namun saat ia hendak mengangkat tas perkakasnya, Bu Maya tiba-tiba berkata dengan nada lembut, "Pak Rahmat, terima kasih ya." Rahmat menoleh. "Terima kasih untuk apa, Bu?" Bu Maya tersenyum kecil. Karena beberapa hari ini rumah ini tidak terasa terlalu sepi. Rahmat tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum sedikit. Beberapa detik mereka berdiri dalam keheningan. Kemudian Rahmat berkata, "Besok saya datang lagi untuk menyelesaikan pengecatan." Bu Maya mengangguk. "Baik, saya tunggu." Rahmat kemudian berjalan keluar dari rumah itu seperti biasa. Namun kali ini langkahnya terasa sedikit lebih berat. Ia mulai menyadari bahwa kedekatan yang tumbuh di rumah itu mungkin akan membawa perasaan yang lebih rumit daripada sekadar hubungan antara tukang bangunan dan pemilik rumah. Dan tanpa ia sadari, hari-hari berikutnya akan menjadi titik di mana perasaan itu mulai benar-benar diuji. Hari kelima Rahmat datang ke rumah kepala desa sedikit lebih pagi dari biasanya. Ia sendiri tidak begitu sadar mengapa ia ingin datang lebih cepat. Mungkin karena pekerjaan yang hampir selesai. Atau mungkin karena ia sudah terbiasa dengan suasana rumah itu selama beberapa hari terakhir. Pagi itu udara desa terasa sangat tenang. Kabut tipis masih terlihat di atas sawah yang berada tidak jauh dari rumah kepala desa. Rahmat membuka gerbang seperti biasa, lalu berjalan menuju teras dengan langkah yang perlahan. Saat ia masuk ke dalam rumah, suasana terasa lebih sunyi dari hari-hari sebelumnya. Tidak terdengar suara apapun dari dalam. Rahmat langsung menuju kamar yang sedang direnovasi dan mulai menyiapkan pekerjaannya untuk hari itu. Hari ini ia berencana menyelesaikan tahap terakhir, yaitu merapikan permukaan kayu dan mulai mengecat beberapa bagian lemari serta dinding yang sudah diperbaiki. Rahmat membuka kaleng cat dan mulai mengaduknya perlahan. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat dari lorong rumah. Bu Maya muncul di pintu kamar dengan senyum yang sudah sangat Rahmat kenal. "Pagi sekali, Pak Rahmat," katanya dengan nada hangat. Rahmat tersenyum. "Iya, Bu, biar cepat selesai pekerjaannya." Bu Maya masuk ke dalam kamar sambil membawa secangkir kopi hangat.
agar lebih semangat bekerja, katanya sambil meletakkan kopi itu di meja kecil. Rahmat mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Bu Maya tidak langsung pergi. Ia berdiri memperhatikan Rahmat yang mulai mengecat permukaan lemari. Kelihatannya hari ini pekerjaan Bapak selesai ya, katanya. Rahmat mengangguk. Kalau tidak ada kendala, mungkin sore sudah selesai. Mendengar itu, Bu Maya tampak sedikit terdiam. Senyumnya masih ada, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam raut wajahnya. Pagi itu Rahmat bekerja dengan cukup fokus. Ia mengecat lemari dengan hati-hati agar hasilnya rata dan rapi. Bau cat mulai memenuhi ruangan, bercampur dengan udara pagi yang masuk melalui jendela. Bu Maya tetap berada di kamar itu. Ia duduk di kursi dekat jendela seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini suasana terasa lebih tenang. Mereka tidak banyak berbicara. Sesekali Bu Maya memperhatikan Rahmat yang sedang bekerja dengan penuh konsentrasi. Beberapa waktu kemudian, ia berkata pelan, "Pak Rahmat." Rahmat menoleh sedikit sambil tetap memegang kuas cat. "Iya, Bu. Kalau pekerjaan ini selesai, Bapak pasti jarang datang ke sini lagi ya." Rahmat berhenti sejenak. Ia menyadari bahwa pertanyaan itu sebenarnya cukup sederhana. Tetapi entah mengapa terasa lebih dalam. "Ya, mungkin begitu, Bu. Biasanya kalau pekerjaan sudah selesai, saya lanjut ke tempat lain." Bu Maya mengangguk perlahan. Berarti rumah ini akan kembali sepi lagi. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia kembali melanjutkan mengecat lemari. Di dalam hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa hari terakhir memang terasa berbeda dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Biasanya ia hanya datang, bekerja, lalu pulang tanpa banyak berbicara dengan pemilik rumah. Namun kali ini, suasana yang tercipta selama beberapa hari terakhir terasa lebih akrab. Menjelang siang, Rahmat hampir menyelesaikan pengecatan lemari. Ia berdiri sedikit menjauh untuk melihat hasil kerjanya. Permukaan kayu terlihat halus dan mengkilap. Warna cat yang baru membuat lemari itu tampak seperti baru dibeli. "Bagus sekali," kata Bu Maya dari belakangnya. Rahmat menoleh. Ia tidak menyadari bahwa Bu Maya sudah berdiri cukup dekat di belakangnya. "Semoga Ibu puas dengan hasilnya," kata Rahmat. Bu Maya tersenyum sambil melihat lemari itu. "Bukan hanya lemari ini yang berubah," katanya pelan. Rahmat sedikit bingung dengan kalimat itu. "Maksudnya, Bu?" Bu Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Beberapa hari ini rumah ini terasa lebih hidup. Rahmat terdiam. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Beberapa detik mereka berdiri dalam keheningan. Suara angin yang masuk dari jendela menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Rahmat mulai merasa bahwa percakapan mereka semakin pribadi dibandingkan sebelumnya. Namun ia juga merasa sulit untuk menghindari suasana itu. Setelah makan siang, Rahmat mulai membersihkan sisa-sisa pekerjaannya. Ia mencuci kuas cat dan menutup kaleng cat yang sudah hampir kosong. Pekerjaan renovasi kamar itu akhirnya hampir selesai sepenuhnya. Rahmat melihat sekeliling ruangan yang kini terlihat jauh lebih rapi dan segar. Dindingnya sudah halus, lemari baru berdiri dengan kokoh, dan suasana kamar terasa jauh berbeda dari pertama kali ia datang. Bu Maya berdiri di dekat jendela sambil melihat hasil kerja itu. "Pak Rahmat benar-benar bekerja dengan baik," katanya. Rahmat tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Beberapa saat mereka berdua melihat kamar itu tanpa banyak bicara. Kemudian Bu Maya berkata dengan nada yang lebih pelan, "Kadang saya berharap waktu berjalan lebih lambat." Rahmat menoleh dengan sedikit heran. "Maksudnya, Bu?" Bu Maya tersenyum.
Tetapi kali ini senyumnya terlihat lebih lembut. Supaya beberapa hari ini tidak cepat berlalu. Rahmat merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat mendengar kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa kedekatan yang tercipta selama beberapa hari terakhir bukan hanya ia yang merasakannya. Namun ia juga sadar bahwa situasi ini bukanlah situasi yang sederhana. Sore hari akhirnya tiba. Cahaya matahari yang hangat masuk melalui jendela kamar yang baru selesai direnovasi. Rahmat memasukkan semua perkakasnya kembali ke dalam tas kerja. Pekerjaan yang ia lakukan selama beberapa hari terakhir akhirnya selesai. Ia berdiri di tengah kamar dan melihat hasil kerjanya untuk terakhir kali. Sepertinya sudah selesai semua, Bu, katanya. Bu Maya mengangguk perlahan. Iya, kamar ini benar-benar berubah. Namun setelah itu ia tidak langsung berbicara lagi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa cukup panjang. Akhirnya Rahmat mengangkat tas perkakasnya. Kalau begitu saya pamit dulu. Bu Maya berjalan mendekat beberapa langkah. Terima kasih ya, Pak Rahmat, bukan hanya untuk pekerjaannya. Rahmat menatapnya sebentar, mencoba memahami maksud kalimat itu. Bu Maya tersenyum pelan. Beberapa hari ini rumah ini terasa lebih hangat. Rahmat hanya mengangguk kecil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu ia berjalan keluar dari kamar. Melewati lorong rumah yang kini terasa berbeda baginya. Saat ia melangkah keluar dari halaman rumah kepala desa, matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Rahmat tidak tahu bahwa kisah yang dimulai dari pekerjaan sederhana itu akan meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Sebuah kisah yang dimulai dari percakapan kecil, perhatian sederhana, dan kesunyian yang mempertemukan dua orang dalam keadaan yang tidak pernah mereka rencanakan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.